Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak untuk membantu saya menyelesaikan tugas dari program calon guru penggerak ini, Pak. Iya, sama-sama. Siap. Ya, baik di sini saya akan menanyakan beberapa hal, Pak, mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, Pak. Yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral. Seperti itu. Iya. Baik Bapak, kita Ya. mulai ya Pak Terus wawancaranya. itu. Oke. Ya, selama Iya, ini siap buat Ma. bagaimana sih Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral yang terjadi di sekolah gitu Pak? Iya. Yang saya rasakan selama ini ketika ada hal yang dua itu ya, dilema itu kan sebenarnya kalau dilema itu lebih ke galau ya, karena yang Kalau saya ya, tahu itu kayaknya lebih karena kan sama-sama benar ya kan iya, gitu. Sama-sama benar. Kalau bujuk itu kayaknya ada sedikit antara benar dan salah kayaknya itu kalau menurut saya. Nah, selama ini yang saya mengidentifikasi yaitu saya lebih sering dapat laporan dari wakil kepala saya tentunya, yaitu eh, wakil kesiswaan ataupun kurikulum. Tentu di situ ketika ada sesuatu yang mencuat ataupun isu-isu yang mencuat di sekolahan, tentu ya saya mengidentifikasi tentang ya bertanya, nyari info apa yang terjadi, kemudian bagaimana nanti langkahnya ketika kita mengambil keputusan di situ. Karena konteksnya kalau hal yang antara benar dan benar mungkin prioritas kan gitu ya. Kalau antara benar dan bujuk itu salah. kan benar dan salah itu ya nanti kita cek mana yang pasnya dan mana yang salah, karena kesemua itu harus apa itu harus pas dan jangan sampai kita salah mengambil langkah di situ. Itu buat Ma yang saya pahami. Ya, terima kasih Eh, Bapak. Terus kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kan sering ya Pak terjadi di Iya, sekolah itu betul. kasus-kasus yang kita nilainya tuh Mm-mm. yang satu benar nih, yang ini juga benar, terus kedua-duanya tuh Iya, mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, itu gimana selama ini Bapak mengambil keputusannya, Pak? iya. Eh, saya di sekalian itu namanya tim ya. Tim itu tidak lepas dari ya perangkat kerja saya termasuk ya waka dan sebagainya, wakil kepala. Tentu yang pertama saya selalu mengajak musyawarah kan di situ. Di mana ketika kita melakukan musyawarah itu kan nanti ada suatu kesepakatan yang diambil atau keputusan yang diambil untuk menyikapi hal yang tersebut. Apakah itu kebijakan-kebijakan yang memang itu semuanya bagus ataupun ada yang salah. Tapi yang jelas ketika mengambil kebijakan dalam musyawarah itu ya kita mengambil yang prioritas bagaimana kita nanti jalankan kemudian kita sikapi bersama. Intinya selalu bermusyawarah itu lebih menurut saya juga akan lebih ringan sebagai kepala sekolah, dan walaupun itu nanti akan bermunculan lagi kita sudah tahu ini permasalahannya, kemudian kita lebih ditindaklanjuti untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian langkah-langkah Bapak kan sebelum mengambil keputusan pasti melakukan apa dulu gitu ya, Pak. Nah, Iya, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sebelum Bapak mengambil suatu keputusan, Pak? ya tentu banyak beberapa langkah ya, maksudnya konteksnya dalam kita itu ya termasuk ya mengenali apa itu kita juga mengenali maksudnya tadi tentang Mengidentifikasi. ya mengidentifikasi tadi, kemudian kita juga apa itu melakukan apa itu bisa juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada dari tadi identifikasi tadi, kemudian kita juga bisa ya mengujinya apakah itu memang benar atau salah dan sebagainya, pasnya gimana, juga termasuk investigasi kita juga bisa lakukan di situ. Karena itu perlu kita lakukan, jangan sampai ketika nanti kita waktu terakhir mengambil keputusan itu jangan sampai ada kesalahan.
minimal kita meminimalisir lah kesalahan-kesalahan nanti ketika kita mengambil keputusan di situ. Itu langkah-langkah yang jelas, termasuk ya nanti ketemunya di musyawarah juga ya, karena kan kita juga bersama-sama dalam mengambil keputusan itu. Nah, selama ini dari apa yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, menurut Bapak cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu apa, Pak? Cara yang gimana? Yang jelas musyawarah mufakat tadi, karena dengan musyawarah mufakat itu segala sesuatu yang akan diputuskan itu akan menjadi bukan beban kepala sekolah langsung ya, tapi kita semuanya teamwork, tim kerja, nanti kita bisa berbagi tugas, kemudian kita simpulkan, dan nanti ketika nanti itu akan timbul lagi permasalahan, masalah itu kita akan juga sudah tahu nih permasalahannya, kemudian kita juga langkah apa yang akan kita lakukan kan di situ. Jadi ketika musyawarah itu sangat efisien dan sekali lagi akan membantu kita ketika mengambil keputusan kebijakan di mana ada masukan dari teman-teman wakil dan sebagainya. Karena yang terbiasa bagi kami ketika ada sesuatu yang krusial tetap musyawarah yang akan kita sampaikan, karena kepala sekolah itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Terkadang iya langsung bisa, cuma terkadang kalau hal sesuatu yang perlu kita memilih sesuatu yang antara dua pilihan yang terkadang krusial, itu saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir bareng, musyawarah di sana, nanti kita putuskan bersama-sama. Oke. Ini Pak, misalnya di sekolah terjadi suatu dilema etika lah ya. Nah, itu Bapak dalam pengambilan keputusan itu ada jadwal tertentu apa seketika itu juga Bapak mengambil keputusannya, Pak? Oh gitu. Oh masalah jadwal ya. Oh gitu. Kalau selama ini saya nggak ada punya jadwal ya tersendiri ya, karena namanya juga dilema itu kan apa itu ketika di sekolah itu iya tiba-tiba kemudian tidak bisa diprediksi kapan itu akan terjadi, dan terkadang kita nggak nyangka-nyangka nih kemudian ada suatu dilema yang muncul kan gitu. Makanya secepat mungkin kita ambil, mungkin bisa waktu ketika itu kejadian, ataupun nanti kita harus juga ngumpulin, itu tergantung dengan dilema apa yang muncul, apakah termasuk berat atau ringan. Kalau ringan mungkin pada waktu itu pun juga bisa diambil ya, karena harus juga kepala sekolah juga ambil keputusan yang cepat untuk tidak merambah ke yang lainnya di situ. Jadi tidak ada jadwal spesifik untuk jadwal periksa di situ. Jadi lebih langsung ketika ada dilema langsung diselesaikan ya Pak. Baik, kemudian selama ini dalam Bapak mengambil keputusan tuh ada faktor-faktor yang mempermudah apa atau ada seseorang yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan atau tidak Pak? Jika ada apa Pak? Iya. Ya kalau ketika ambil keputusan itu lebih untuk mempermudah ataupun ini ya, mempersulit maksudnya ya? Iya, yang mempermudah Bapak mengambil keputusan. Oh yang mempermudah. Iya. Kalau mempermudah yang jelas otomatis ya dengan kita sering komunikasi dengan teman-teman, termasuk mungkin juga ketika kita melibatkan seorang guru bisa juga, ataupun ketika sampai kita memanggil orang tuanya dan sebagainya. Yang jelas kita komunikasikan dan mereka juga tahu kok maksudnya permasalahan apa, kemudian yang jelas mereka welcome. Jadi ketika kita membahas suatu dilema atau persepsi, kita bisa menyamakan persepsi, kemudian kita putuskan bersama-sama. Jadi itu yang mempermudahkan di situ sangat sekali, karena pokoknya intinya musyawarah tadi ya. Ketika musyawarah mereka tahu kita, walaupun nanti dalam musyawarah itu terkadang ya berbeda pendapat, itu suatu hal yang wajar, cuma ketika ambil keputusan nanti akan lebih mudah di situ. Iya. Baik Bapak, kemudian yang terakhir nih Pak, pertanyaan selama Bapak menjadi kepala sekolah nih ya Pak, pelajaran terbaik apa sih yang sudah Bapak dapat dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini Pak? Iya, intinya memang kepala sekolah itu kompleks ya Bu Anma ya, karena memang banyak sekali yang dipikirkan kan di situ, apalagi kami kan sekolah swasta. Yang terkadang belum ada jaminan dan sebagainya kan kurang kan di situ, tapi kita terus berupaya bagaimana ya pasti
banyak sekali yang timbul permasalahan. Cuma kita selalu itu tadi kita sering musyawarah, kita sering komunikasi dengan stakeholder, maksudnya ya dengan wakil-wakil kami di sekolahan, staf termasuk dan sebagainya. Jadi itu akan juga menjadi suatu pengalaman yang luar biasa kan gitu. Dan ketika ada suatu permasalahan itu bukan menjadi beban kan gitu ya. Jadi beban pun iya terkadang sekelas menjadi beban, cuma ketika kita ngobrol dengan teman, dengan wakil-wakil di sekolah itu akan menjadi ringan dan itu bisa menjadi apa ya, menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya rasa selama menjalankan menjadi kepala sekolah itu ya bukan menjadi beban tapi amanah yang perlu dijalankan karena kita punya kawan-kawan di sekitar yang luar biasa, yang saling membantu, dan itu yang saya rasakan. Jadi saya itu pelajaran yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa ketika menjadi kepala sekolah di situ. Ya, terima kasih Bapak, pengalamannya luar biasa selama jadi kepala sekolah. Enggak berat kan ya Pak jadi Terima kepala kasih. sekolah Pak? Berat ya Pak? Enggak ya berat-berat enggak sih ya. Tapi sebenarnya Berat yang ya berat itu Pak beban. gini, kalau memang kalau berpikir sendiri itu kadang berat. Mm, Cuma ketika ngajak ngobrol salah sesuatu itu dengan teman-teman itu menjadi ringan, dan saya iya, memang apa ya, orangnya itu nggak mau beban sebenarnya kan gitu. Jadi walaupun ada beban, ya kita rembuk gimana baiknya dengan teman-teman di sekolah itu nanti menjadi keputusan, dan itu bukan keputusan kepala sekolah, jadi keputusan bareng-bareng untuk sekolah, untuk kebaikan sekolah kan di situ. Jadi insya Allah eh, nggak beban lah, tapi iya. lebih ke amanah yang baik. Ya, terima kasih Betul. Bapak untuk pembagian pengalaman hari ini. Ya, Mudah-mudahan sukses selalu menjadi kepala sekolah amin, amin. yang Terima memiliki kasih Mbak Ma. keputusan-keputusan yang luar biasa. Terima kasih Insya Allah, Bapak, insya terima Allah. kasih atas Ya, bantuannya. sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.